Ya, kalau Aji tahu ada Eisenhower Matrix itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menonton kembali podcast Informatika. Jadi di sini perkenalkan aku Aji. Di sini bakal banyak kita ngebahas tentang dunia keinformatikaan yang dimana sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang kampus life. Di situ kita kemarin udah ngundang dari organisasi, dari komunitas ada Sankara, ada Core IT, dan kita bakal ke depan-depannya juga bakal ngundang bintang tamu lain yang menariknya gitu. Nah, di sini karena kemarin kita udah ngebahas tentang kampus life, jadi di sini kita bakal ngebawa lagi nih topik yang menarik buat mahasiswa informatika gitu. Yang dimana kita nih ngebawa tema tentang dari keyboard ke panggung. Wih, itu menarik banget gitu kan. Dari keyboard ke panggung. Jadi di sini kita udah kedatangan bintang tamu kita, Kak Risa. Halo. Oke, selamat datang Kak Risa di podcast Informatika. Kak Risa gimana kabarnya kalau boleh tahu? Alhamdulillah baik. Aji gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Risa nih kalau Aji boleh tahu, Kak Risa angkatan berapa sih kalau boleh tahu? Aku angkatan 2020. 2020, Iya. dua tahun di atas aku berarti Iya, ya? betul. Baru lulus? Iya, aku baru lulus tahun ini bulan Mei. Bulan Mei kemarin ya baru lulus. Oke. Nah, Aji ini sempat dengar juga gitu riset lah mengenai narsum kita ini kan. Oke. Nah, Kak Risa ini juga nih cum laude. Bener gak sih? Alhamdulillah. Cum laude. Oke. Iya. Tapi bukan cum laude doang kan? Apa nih kalau nggak salah wisudawan terbaik nggak sih? Iya, betul. Wisudawan terbaik dalam segi apa tuh kalau boleh tahu? Wisudawan terbaik kedua sefakultas teknik. Sefakultas teknik. Iya, betul. Oke, dari 8 prodi ini Kak Risa ini wisudawan terbaik nomor 2 Iya. se-FT ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu 4 tahun apa 3,5 tahun nih? Aku 3,5. 3,5 tahun. Iya. Cepet banget ya. 3,5 tahun nih. Mungkin menarik banget nanti ke depannya kita bakal ngebahas kayak apa sih tips-tips dari Kak Risa bisa cum laude, bisa lulusan terbaik nomor 2 sefakultas. Tuh mungkin Kak Risa mungkin bisa ngasih insight dikit lah ke adik-adiknya. Boleh. Gitu. Nah, mungkin sebelum itu sebelum masuk ke situ tuh Aji tuh yang memantik Aji buat penasaran dengan Kak Risa tuh. Kak Risa juga kan katanya menjabat gitu di organisasi. Nah, Iya. itu gimana cara Kak Risa buat memanage antara organisasi dan perkuliahan gitu kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk manajemen diri atau manajemen waktu Oke. antara perkuliahan dengan organisasi, itu aku Ya, membiasakan diri dengan yang namanya skala prioritas. skala prioritas. Ya, kalau Aji tahu ada Eisenhower Matrix itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi Eisenhower Matrix itu skala prioritas 4 kuadran dari yang penting tidak penting. Dari dan- yang penting Jadi ada 4 kuadran. ada 4, oke. Jadi urgent, not urgent, important, not important. Oke. Nah, di situ aku biasa untuk menskalakan prioritasku. Jadi misalnya kayak ada kerja kelompok atau Oke. ada rapat gitu. Jadi kita lihat dulu nih mana yang lebih utama dan mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan terlebih Oke. dahulu gitu. Jadi kalau misalnya emang rapat bisa diwakilkan atau misalnya roleku tidak begitu penting di situ gitu ya. Oke. Jadi bukan nggak begitu penting. Jadi bisa diwakilkan dengan yang lain. Oke. Jadi aku mengutamakan yang kerja kelompok misalnya kayak gitu. Oke, berarti dengan 4 skala tadi indikator Kak Risa dalam memanage waktunya gitu segala Ya. macam gitu. Nah, semisalnya nih kalau Aji ngasih case dikit, gimana kalau Kak Risa itu kan aktif juga gitu kan di organisasi gitu kan, kalau nggak salah bendahara ya? Sekretaris umum Sekretaris umum ya? Sekretaris umum di IMM. IMM. Oke, sekretaris umum itu kan lumayan trisula gitu kan di organisasi itu kan Ya. lumayan tinggi lah, kesibukannya juga lumayan penting. Kalau dari semisalnya ada kegiatan bentrok nih, misalnya ada kegiatan bentrok di mana kegiatan kepanitiaan, ada acara satu case dan bentrok sama perkuliahan, itu Kak Risa
gimana tuh cara memilih itu atau menyeimbangin itu kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau bentrok antara acara perkuliahan, Ya. perkuliahan dengan acara organisasi itu kayak lumayan jarang ya. Maksudnya Oke. biasanya kan organisasi itu nyari waktu di waktu-waktu student day Oh, iya, atau benar. sore gitu ya. Iya. Jadi kayaknya jarang bentroknya. Tapi kalau misalnya emang ada bentrok, aku biasanya ngeliat dulu nih. Kayak tadi balik lagi ke tadi. Acara organisasi ini apakah aku yang handle seluruhnya, maksudnya apakah aku yang punya acaranya atau enggak. Oke. Tapi kalau misalnya aku yang punya acaranya pun aku pasti tidak mau ada di waktu itu gitu ya. Oke. Jadi ya kalau bisa aku lebih mengutamakan perkuliahan dulu, karena kan kalau perkuliahan itu kan it's about me, sedangkan Yeah. kalau misalnya organisasi itu kan it's about us gitu ya. Jadi Yeah. kayak kalau bisa aku bakal tidak meninggalkan kewajiban di organisasi, tapi aku Yeah. juga harus mewajibkan yang paling utama itu di perkuliahan dulu. Oke, berarti Aji narik kesimpulan tadi Kak Risa itu lebih mengutamakan tentang ya perkuliahan, karena perkuliahan itu tentang diri kita sendiri kan, Yeah. diri kita sendiri, karena ya nilai kita gitu kan, karena kalau organisasi masih bisa diwakilkan sama orang lain gitu kan. Betul. Nah, mungkin Aji mau nanya lagi gitu terkait sistem belajar Kak Risa tuh gimana sih, kalau Aji pengen tahu gitu. Oke, kalau sistem belajar aku sebenarnya aku tipe yang fleksibel. Oke. Jadi aku fleksibel, tapi aku nggak bisa di tempat yang rame. Tapi aku nggak bisa di tempat yang rame. Jadi harus sepi. Harus sepi. Iya. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa. Aku gampang ke distract soal orangnya. Gampang kalau ada ini ntar nggak fokus gitu Iya, belajarnya betul. gitu kan. Nah, metodologi belajar Kak Risa tuh selain tadi harus sunyi, ada nggak sih kayak yang lain gitu contohnya? Oke, jadi aku kalau misalnya tadi yang udah aku sebutin ya, yang Ya. tadi beberapa gaya belajar, teknik Oke. informatika, aku sebenarnya lebih suka sama ikut course. Oke. Iya, jadi aku tuh suka sama hal-hal yang terstruktur dan challenging Oke. gitu. Jadi aku suka kalau misalnya aku belajar tuh sesuai dari urutannya, dari basic ke expert Oke. gitu. Jadi setiap ada materi challenge, Oke. materi challenge. Nah, aku kayak gitu aku sukanya. Oke. Gitu. Terus juga aku suka diskusi sama teman. Jadi kan yang aku tahu nih ya di Ya. teknik informatika ini kan orangnya pintar-pintar. Oke. Banyak banget yang pintar, jujur. Oke. Karena kalau aku sendiri, aku nilai angkatanku di angkatan 2020 tuh banyak banget teman-temanku tuh yang emang jago banget masalah ngoding, AI itu udah yang kalau misalnya mereka mungkin bikin project, Oke. itu tuh menurut aku udah bisa dihargai dengan harga yang worth it. Gitu. Jadi Orang itu. iya, Oke. ada yang emang bisa ngedevelop aplikasi, website itu benar-benar sendiri sampai selesai. Itu banyak teman-teman aku yang kayak gitu. Jadi aku sebisa mungkin itu mengambil manfaat dari mereka. Jadi saling berbagi Oke. gitu. Jadi saling bertukar inilah ya cara belajar juga. Mungkin kalau dia ngerti apa, yang kita nggak ngerti, kita belajar sama dia Betul juga banget. gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau dari Aji sendiri sih, mungkin Aji tuh lebih suka belajar yang kayak apa? Lihat YouTube. Kalau Aji tuh ngeliat course juga menarik sih sebenarnya. Tapi kalau course tuh kan ada pelatihan soal gitu kan? Ada pelatihan soal. Enak itu aja ada yang ngebimbing gitu. Kalau secara monitoring gitu doang tuh takut ada yang lewat atau yang nggak Aji ngerti, susah gitu buat yang ditanyain atau segala macamnya gitu. Jadi mungkin kalau dari Aji tuh cukup kayak apa, materi-materi belajar ngerti ya udah gitu. Tapi kalau dari Karisa tadi mengenai challenging, mengenai pengajaran assignment-nya gitu kan berarti. Iya. Oke. Nah, menurut Kak Risa sendiri tuh, soalnya banyak banget teman kita itu yang dia tuh nggak nemu cara belajar dia gitu. Mungkin gimana tuh Kak, kalau tanggapan Kak Risa ada orang kayak gitu? Kalau misalnya ada yang belum nemu cara belajar yang dia suka, kalau menurut aku harus dicoba. Harus dicoba. Iya, jadi masing-masing cara belajar coba aja. Coba tonton YouTube, coba ikut bootcamp, coba ikut course atau nonton ya apapun yang dia suka, coba dulu. Nanti aku yakin bakal timbul kecenderungan atau ketertarikan. Jadi kayaknya gue kurang cocok nih nonton YouTube. Gue sukanya ikutin course ini nih gitu. Jadi by the time bakal ketemu kok. Oke. Tapi ada juga nih Kak, Aji ngasih case lagi di mana tuh
emang tadi kan Kak Risa sempat singgung emang belajar di perkuliahan tuh fleksibel gitu kan, Iya. enak gitu kan sebenarnya. Jadi kita dapat pemantiknya itu dari kelas kan. Betul. Jadi sisanya kita belajar mandiri gitu. Tapi banyak juga case yang dimana sistem belajar mereka ini tuh sama kayak sistem belajar di sekolah. Yang dimana sekolah itu kan diasup terus kan. Tapi di perkuliahan kan dikasih materi, kita yang belajar. Nah, gimana menurut pandangan Kak Risa dengan orang yang dia tuh emang harus dicekokin terus. Dia kalau nggak dicekokin, nggak belajar dia. Itu gimana tuh Kak Risa? Kalau kayak gitu menurut aku kayaknya udah bukan waktu buat kayak gitu lagi ya kalau Iya. mahasiswa. Jadi sebenarnya gimana cara kita kita mau jadi apa? Kita Oke. kan harus tahu nih apa aja materialnya. Iya. Gue pengen jadi programmer, berarti apa yang harus gue pahamin tuh ada A sampai Z. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya emang dia mau dicekokin terus, mau sampai kapan? Gitu kan. Jadi kalau menurut aku, coba deh cari partner atau temen yang bisa nge-boost semangat kita. Oke, mungkin solusinya kita nyari temen ya. Iya. Oke. Jadi ada motivasi sedikit lah. Orang yang di samping kita yang bisa ngebuat kita tuh kayak, oh dia suka belajar, dia kayaknya enak banget nih mahamin kayak ginian. Oke. Jadi ada timbul ketertarikan untuk mengikuti belajar juga gitu. Oke, jadi teman-teman dengar ya. Kalau misalnya kalian yang sekarang mungkin belajarnya itu masih kayak mengenai sistem yang kalian pada di persekolahan di mana dicekokin terus gitu kan, dikasih terus. Tapi kan di perkuliahan ini beda gitu. Jadi emang ada yang bilang kayak ini dosennya cuma jelasinnya segini doang nih. Ya. Sisanya nggak dijelasin, nanti tiba-tiba di ujian ada gitu kan. Iya. Kan banyak kayak gitu kan. Nah, mungkin butuhnya support temen itu juga salah satu Iya, solusinya gitu kayak gitu. Iya. Nah, kan Kak Risa juga ini kan tadi tuh sempat aku singgung tuh, Kak Risa ini kan sibuk aktif juga gitu di organisasi dan alhamdulillah di perkuliahan juga itu top gitu kan, sampai lulusan terbaik gitu kan sefakultas gitu kan. Nah, gimana cara mengatasi stresnya Kak Risa mengenai hal-hal kayak gitu kalau aku boleh tahu. Oke, kalau misalnya stres pasti ada ya. Oke. Pasti kita pernah banget mumet sama project, Oke. sama tugas, sama Oke. perkuliahan, atau sama organisasi nih, gitu kan. Jadi tuh hal wajar. Kalau aku biasanya aku tuh aku rehat sejenak, aku berhenti dari apa yang aku kerjain. Maksudnya berhenti tuh bakal dilanjut lagi, cuma berhenti dulu. Terus aku main sama teman-teman. Jadi aku hangout, aku main ke tempat-tempat yang belum kita kunjungi, misalnya kayak ngecamp Oke. atau makan bareng di mana. Ya kayak gitulah. Berarti Bonding sama teman. perlu ada rest juga gitu Kak ya. Betul Perlu ada banget. rest ke otak lah gitu. Soalnya banyak banget nih Kak, kayak mahasiswa anak-anak Gen Z ini kan kayak ada masalah nih. Masalah keluarga lah, masalah perkuliahan lah, stres, ntar nangis sendiri, ntar tiba-tiba saya tired gitu tuh. Aduh, jangan Itu kan sampai ada deh. banget tuh Kak kayak gitu kan. Nggak Itu boleh. ada banyak kayak gitu kan kayak. Jadi mungkin solusinya cari waktu buat menenangkan diri juga gitu kan. Iya. Biar relaxing diri gitulah gitu ya Kak paling. Nah, kalau dari Aji sendiri mungkin lebih kayak menurut Kak Risa setuju nggak sih sama cara Aji kayak ya udah kita yang penting tetap jalanin aja, ada tugas jangan terlalu dibawa pusing nggak sih, jangan terlalu dibawa pusing, toh ntar juga bakal selesai gitu nggak sih? Betul. Iya. Jadi sebenarnya apapun itu, apa yang ada di hadapan kita, Oke. kalau misalnya kita mau selesai, kerjain Kerjain aja. aja ya kayak. Karena by the time bakal selesai, dan itu juga bikin hati kita tenang. Karena kalau misalnya kita nggak ngerjain atau bahkan kita ninggalin, Oke. itu bakal bikin kita double capeknya. Apalagi udah stres duluan tapi dicobanya belum gitu. Iya. Soalnya banyak banget nih teman-teman tuh udahlah capek lah, ntar Iya. terus ya udah nggak dikerjain. Jangan sampai kayak Nilai gitu. E aja tiba-tiba. Aduh. Nilai E aja tiba-tiba. Jangan. Nah, kalau pengen tahu lagi tuh ada faktor lain nggak sih dari prestasi yang Kak Risa ini? Misalnya tadi kan cara belajarnya tuh udah Kak Risa kasih tahu gitu kan dengan menemukan metodologi belajar yang gimana, sama bisa memanage waktunya juga gitu kan, dengan tadi ada 4 indikator tadi gitu kan. Selain tadi tuh ada lagi nggak sih kira-kira faktor yang mungkin
ini jurus jitunya Karissa mungkin bisa kasih tahu nih apa gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong masalah jurus jitu, aku ada sebuah keyakinan yang udah aku jalanin dari semester 1 atau semester 2. Oke. Itu namanya strategi memahami dosen. Strategi memahami dosen. Ada Iya, ya? ada. Oke. Karena kita tahu kan dosen kita sangat beragam. Benar banget. Beragam banget. Jadi kalau misalnya aku boleh cerita ya, boleh. aku punya teman banyak di angkatan 2020 yang pinter-pinter banget. Yang mereka tuh sebenarnya ngerjain project itu tuh udah yang kayak udah deh gampang gitu. Cuma ada satu faktor yang emang mereka belum bisa, yang tadi aku sebutin, cara memahami dosen. Jadi mereka cukup pinter aja kerjain doang, tapi mereka tuh kurang dalam memahami dosennya. Jadi kayak at the end nilainya nggak begitu bagus. Karena ternyata komponen yang dosen mau itu mereka kurang kejar. Gitu. Jadi mungkin kalau aku lihat ya, dosen itu kan mungkin yang pertama ada yang sukanya itu kalau di ujian itu mereka sukanya kayak nih mahasiswa itu harus menjelaskan apa yang mereka pahami semuanya di kertas deskriptif. Gitu ya. Ada. Tapi ada juga dosen yang pengennya itu ngeliat mahasiswa tuh aktif di kelas, karena itu nilai plus banget bagi dosen itu. Kalau lo misalnya nggak aktif, lo nggak dapat perhatian nilai dari gue, gitu misalnya. Terus ada juga dosen yang pengennya mahasiswa ini tuh harus kelihatan di project. Intinya mereka harus bikin project dengan bagus dan gimana cara mereka presentasiinnya. Ada yang di situ. Terus ada juga dosen yang misalnya emang detektor gitu ya, udah kayak pokoknya mahasiswa kerjain sebisanya, tapi nggak boleh ada jawaban yang similar. Nggak boleh ada jawaban yang sama nih, karena kalau misalnya ada jawaban yang sama ya udah nilainya jelek, dibagi gitu ya. Nah kalau menurut aku, kalau misalnya kita berusaha untuk mendapatkan semuanya dalam satu mata kuliah itu susah, capek gitu. Jadi menurut aku, coba kita pahami kriteria masing-masing dosen, terus kita jalanin di masing-masing matkul itu, di masing-masing dosen itu, apa nih yang paling beliau suka? Apa nih yang beliau cari? Kita all out di situ. Jadi jangan mengerahkan semuanya, tapi apa yang kita kerahkan itu ada yang kurang dinilai. Jadi kalau misalnya emang dosennya sukanya project, jor-joran di project. Tapi kalau misalnya di kehadiran, di keaktifan, kejar di keaktifannya. Gitu. Jadi ya kita harus bermain juga lah gitu dengan strategi itu gitu. Mungkin Aji tarik kesimpulan tuh kayak memahami dosen tuh urgent juga, penting juga. Lah kita selalu 100% terhadap suatu hal misalnya yang dosen ini mau, tapi enggak 100% ini tuh tercukupi atas kemauan dosen. Ya kan? Betul. Ada yang dosen yang mungkin yang mandang kita 100%, mungkin 60% doang dilihat sama dia. Mungkin kurang lebih ya salah satu indikator itu terhadap dosen tuh gitu kayak paling ya. Berarti penting juga tuh memahami dosen. Penting banget. Memahami dosen. Memang pernah ada cerita dikit kayak Kak Risa nih paham banget nih dosennya, terus nilainya gede. Ada. Jadi waktu itu di praktikum pemrograman. Jadi waktu itu asisten praktikumnya itu udah announce dari awal nggak boleh ada jawaban yang similar, karena struktur coding itu kan kelihatan ya. Pokoknya kalian harus ngerjain sebisa mungkin mandiri dan nggak boleh mencontek. Nah di situ tuh aku udah kayak yang pesimis awalnya, kayak aduh gue kan belum bisa ngoding banget nih. Aku udah kayak ketakutan gitu kan. Akhirnya pas ujian aku coba bener sebisa aku. Dan akhirnya program aku tuh jalan, cuma nggak semua aspek aku masukin. Jadi ada yang kurang. Tapi aku mikir kayak udah nggak apa-apa, yang penting kerja sendiri. Karena udah declare dari awal nggak boleh mencontek atau melihat punya teman gitu ya. Jadi kita tahu lah ya mahasiswanya gimana. Tahu lah ya. Mau. Jadi kalau nilainya rata-rata C, itu udah ada wanti-wanti kan, tuh berarti mereka udahlah terindikasi nyontek. Orang kayak gitu berarti. Nah pas itu akhirnya pas udah selesai pengumuman. Dan pas aku lihat nilai aku, alhamdulillah aku dapat B+. B+ lah, tapi kalau yang lainnya. Nah, yang lain, aku lihat teman-teman aku udah ramai di grup ini gimana. Dan mereka rata-rata dapat C-. Berarti mereka nyontek. Ya, jadi aku tuh udah menyayangkan kayak kalau misalnya emang udah
dikasih tahu di awal kayak gitu. Ya. Jangan sampai kita malah kita yang bisa nih, kita yang ngebuat tuh codingan terus kita share ke yang lain. Oke. Akhirnya kita juga yang kena dampaknya. Iya. Akhirnya nilainya kecil. Kita juga yang kena imbasnya gitu kan. Iya. Tapi Kak, banyak juga kayak kita nggak ngasih nih nggak enak. Itu gimana tuh Kak? Aduh, Woi, kalau- minta jawaban dong. Aduh, kita mau ngasih nggak enak kalau kita kasih nilai kita C tuh. Kalau itu apa ya? Tutup kuping dulu sih di situ. Atau Kalau nggak- kalau udah ngechat udah nggak usah balas dulu, nggak usah Iya. balas ya kayak maaf pesannya ketimpa. Iya, bener. Aku pernah kayak gitu. Pesannya ketimpa malah udah ada notif kan. Minta jawaban kan nanti udah kelar deadline-nya baru. Iya. Balas. Kalau emang itu bilang dari awal. Oke. Kayak kayaknya gue kali ini gue nggak bisa ya sharing atau apalah gitu. Jadi by ourselves aja dulu lah gitu. Kayak pinter-pinter juga lah kayak. Iya. Kalau ada yang jawaban, udah keep silent aja dulu. Oke, tadi kalau pengen tahu lagi juga nih, Aji ini kan ikut MSIB gitu kan, ikut MSIB yang dimana lumayan keteteran Kak, keteteran banget sama, oke lah di kuliahan nih, Aji cuma ada 2 SKS dong, 2 matkul dong. Iya. Tapi keteterannya di MSIB. MSIB ini lumayan padat gitu kan. Dan di organisasi lain juga gitu. Pengen tahu juga Karisa waktu sebelumnya Karisa ikut MSIB nggak kalau boleh Iya, tahu? aku ikut. Ikut MSIB berarti ya. Nah, gimana sih cara manajemen waktunya Karisa dalam dalam MSIB itu gimana sih kalau pengen tahu? Oke, aku kalau boleh tahu Aji MSIB di mana? Saya Karisa dulu. Karisa dulu. Aku batch 3 di Skillful. Oke, Skillful. Batch 4 di Mari Belajar. Itu studi independen semua berarti ya? MSI, iya. Oke. Studi independen. Pengen tahu Kak Arisa ngambil apa kalau gitu? Aku di Skillful UI UX, di Mari Belajar Microsoft Platform Developer. Kalau UI UX lebih ke RPL berarti? Iya. Kalau Mari Belajar juga? Dua-duanya RPL. Oh RPL. Oke. Aji di mana? Kalau Aji di Bangkit Kak, Bangkit Akademi. Ya, ini udah gitu. suhunya aja Ya, guys. Jadi saya cuma sekali aja ya. Kalau Karisa udah 2 kali. Soalnya ini nggak tahu juga nih Kak, bau-baunya MSIB nih ada nggak ada nih masalahnya udah ganti Oh, menteri. iya. Iya, udah ganti Ya. menteri gitu sih. Semoga ada lah. Tapi semoga ada. Kasihan kan anak-anak semester 3 gitu kan mau Iya. nyoba. Karena itu ini sih apa kesempatan banget buat anak teknik informatika. Itu juga ini enggak sih Kak, kayak salah satu cara buat kita cepet 3,5 tahun. Betul. Jadi dengan adanya MSIB, Ya. SKS kita di convert, terus Oke. kita juga harus pinter-pinter nih milih mana SKS yang bisa kita tarik di konversi, Oke. mana yang kita kerjain di kampus. Berarti selama 2 kali MSIP itu Kak Risa ini dong apa di convert semua gitu. Intinya aku fullin semua convertnya. semua. Dan aku kayak cari tahu ke cutting kayak mana nih kira-kira mata kuliah yang aku bisa handle di Oke. kampus. Oh ya, kalau boleh tahu itu Kak Risa di semester berapa tuh? Aku semester 5-6. 56 berarti Iya. ya. 56. Semester 7 kan TA tuh. Iya. Kan Kak itu nggak keganggu emang ya? Enggak, jadi di semester 5 aku tarik mata kuliah di semester 7. Oh. Terus di semester 6 aku tarik mata kuliah di semester 8. Oh, jadi semester itu semester 5 dicicil semester 5 sama semester 7 diambil Ya, juga betul. gitu. Sembari ada perkuliahan juga gitu. Betul. Oh. Jadi di situ juga kita harus bermain guys kalau misalnya kita mau lulus tepat waktu atau lulus lebih cepat. Lebih cepat, lebih Iya. cepat. 3,5 tahun. Aji juga bisa Semoga 3,5 tahun gitu. Nah, kalau aku boleh tahu, Karisa nih sekarang kerja nggak? Kalau boleh tahu? Aku lagi internship. Internship di mana tuh? Di mana? Aku internship di salah satu perusahaan BUMN. BUMN, Landiat Biru berarti ya. Oke. Landiat Biru. Landiat Biru di bawah nggak Kak? Aduh, ada di tas sih. Landiat Biru tuh buset itu udah idaman mertua banget itu Landiat Aduh. Biru itu kan BUMN. Nah, dari pekerjaan Karisa ini seberapa penting nggak sih jurusan keinformatikan Karisa di dunia pekerjaan Karisa gitu? Oke, kalau sekarang aku di PT Pegadaian, itu Oke. aku di divisi Digital Lending and Payment. Oke. Aku masuk ke Departemen Product Management. Oke, lah jauh dong berarti itu sama informatika. Itu IT juga. IT jadi, juga itu dari segi mana tuh kalau boleh tahu? Jadi product management itu penyambung antara bisnis dan pengembangan aplikasi. Oh, Iya. oke. Nah, jadi
itu kan masih berkesinambungan ya dengan jurusan aku. Oke. Jadi aku juga mengimplementasikan apa yang aku punya di situ juga gitu. Oke, berarti fokusnya tetap di pengembangan aplikasi dengan ada produknya tadi ya, manajemen apa? Bisnisnya. Bisnisnya tadi ya, Produk berarti. bisnisnya, iya. Oh, oke. Dan untuk anak-anak teknik informatika itu di dunia pekerjaan, menurut aku kalian terbuka sangat luas terbuka dan gitu. lebar. Iya, jadi skill-skill yang kita punya itu nantinya bakal sangat-sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Oke, tapi Kak, tapi banyak banget kayak yang sekarang tuh dia udah lulus nggak dapat kerja, itu gimana tuh Kak? Karena ada indikator lain nggak sih? Apa emang tadi kan Kak Risa bilang terbuka luas gitu, tapi kan ya terbuka luas, tapi kan belum tentu semua diterima kan? Iya, betul. Nah. Ada sih yang penting banget menurut aku. Ya itu apa tuh Kak kalau tahu? Itu CV. CV-nya. CV biasanya banyak orang yang punya skill, banyak sertifikasi banyak, dia jago Oke. apa segala macam, tapi dia nggak bisa menuangkan di CV. Sedangkan CV itu adalah indikator yang pertama yang dilihat oleh HR. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya CV-nya udah nggak kelihatan menarik, HR harus skip. Oh. Karena yang aku tahu, HR baca CV itu cuma 14 detik. Nggak nyampe 14 detik kalau nggak salah. Jadi cuma yang kayak, oh ini menarik, lanjut. Kalau nggak menarik, skip. Oh. Iya, jadi yang aku tahu juga kalau di MSIB itu tuh ada yang namanya career development ya. Ya, Biasanya ada. Nah itu ikutin aja. Oke. Karena career development itu bisa ngebantu kita gimana cara kita dapat pekerjaan di masa depan gitu. Jadi kayak dari buat CV, dari cara-cara interview, Iya. dari gimana cara kita mengolah CV kita jadi worth it Oke. di mata HR. Oke, Gitu. iya sih, emang Aji juga tuh udah ada kayak pelatihan soft skill kayak ini kita udah disuruh benerin CV, LinkedIn, nanti diupload di Betul, LinkedIn-nya. Nah, LinkedIn itu juga. sih udah ada pembelajaran juga sih sebenarnya di MSIB Ya, gitu. betul. Nah mungkin terakhir nih Kak, Kak Risa ada nggak sih pesan dan kesan dikit gitu buat adik-adiknya gitu di informatika? Oke, adik-adikku di teknik informatika. Oke, siap. Aku tahu apa yang kalian rasakan sekarang. lagi pusing. Pusing tugas, pusing project. Sekarang masih lihatlah orang-orang di sini yang masih aktif organisasi. Kalian tuh keren banget. Oke. Pasti kalian juga ada yang ngerasa burning out atau stres, overthinking atau apa. Jadi kalau menurut aku, apa yang ada di depan kalian kerjain Oke. pelan-pelan. Oke. Kalau misalnya capek, berhenti sejenak, cari teman main atau enggak ya tiduran atau ya me time. Oke. Setelah itu lanjut lagi. Jadi jangan sampai kita kebanyakan overthinking atau capek akhirnya kita stres sendiri. Karena kita juga perlu istirahat otaknya ya. Betul banget. Oke. Apalagi Aji kan dibangkit, nggak kebayang sih Kan udah mau selesai. Ya maksudnya pasti selama satu semester ini Ya kemarin pusing banget Kak. Sekarang juga pusing dari MSIB ini. Kan ada laporan KKN, Iya. laporan KP, laporan MSIB, Capstone Project, LDKM, Iya. udahlah capek. tapi bisa kan dilalui Tapi semuanya. itu tadi intinya kayak ya udah jalanin aja toh. Jalanin. Nanti juga kelar gitu kan. Toh juga ntar baliknya impact-nya ke kita juga nggak sih Kak? Betul. Impact-nya kita juga nggak ada. Udahlah. Nah, mungkin menarik banget sama yang dikasih insight sama Karisa. Thank you banget udah mau datang di sini gitu kan di podcast ini. Mungkin terakhir deh dari Aji mungkin buat Karisa ada nggak pesan dan kesan mengenai podcast ini gitu, podcast Oke. informatika gitu. Intinya aku seneng banget aku bisa diundang sama Oke. teman-teman. Oke. Aku merasa beruntung menjadi salah satu yang diundang gitu. Oke. Pokoknya semoga podcastnya lancar Amin. secara teknis ataupun roadmap ke depannya mau kayak gimana. Semoga penontonnya banyak. Amin. Semoga bisa kasih banyak manfaat buat yang nonton. Oke. Oke, semangat terus teman-teman. Makasih Karisa. Oke, mungkin segitu aja dari episode kali ini. Thank you juga buat Karisa yang udah datang ngasih insight segala macamnya. Sama-sama. Mungkin Aji tutup podcast ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.